wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Desa Nurfadila dari kelas MKN 12. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengukur pendapatan dalam suatu negara. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Nah, sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih, mengapa sih kita itu perlu mengurus atau mengetahui pendapatan suatu negara? Karena dengan mengetahui dan mengurus pendapatan negara, kita tuh jadi bisa menilai kondisi perekonomian suatu negara, apakah kondisinya itu baik atau buruk. Nah, kita tuh perlu melihat total pendapatan yang diperoleh oleh setiap orang dalam perekonomian atau disebut dengan pendapatan per kapita. Dalam perekonomian keseluruhan, jumlah pendapatan itu harus sama dengan jumlah pengeluaran, karena dalam setiap transaksi itu ada si penjual sama pembeli. Uang yang dibayar ke pembeli adalah uang yang didapatkan oleh si penjual. Oleh karena itulah jumlah pendapatan atau jumlah pengeluarannya itu sama. Nah, untuk mengetahui tentang PDB atau pendapatan negara ini kan pasti harus kita hitung-hitung dulu ya teman-teman. Tapi sebelum kita belajar hitung-hitungannya, kita perlu tahu dulu nih definisi dari PDB itu sendiri. Nah, PDB itu singkatan dari Produk Domestik Bruto. Itu merupakan ukuran pendapatan dan pengeluaran suatu perekonomian. Dia itu merupakan nilai pasar total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Nah, PDB ini menghitung barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah administrasi negara tertentu. Jadi, kalau misalnya barangnya itu diproduksi di negara lain, itu nggak akan ikut dihitung dalam PDB. Nah, PDB ini juga dihitung dari nilai pasar dalam satuan uang, bukan satuan unit. Dan nilai PDB itu bukanlah akumulasi. Dia ini hanya diproduksi di periode tertentu, bisa triwulan maupun tahunan. Nah, dalam memahami PDB atau pendapatan negara ini tuh ada siklusnya, teman-teman. Nah, ini tuh ada yang namanya circular flow. Di sini tuh suatu konsep yang akan mempermudah kita untuk memahami konsep PDB. Nah, circular flow itu adalah penyederhanaan dari interaksi serta arus uang dan barang di antara perilaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Nah, konsep circular flow tadi kita terapin nih di dalam PDB. Yang pertama, perusahaan itu akan memproduksi barang dan jasa dulu nih. Nah, barang dan jasa itu akan diberikan ke rumah tangga. Nah, rumah tangga akhirnya ngelakuin pengeluaran untuk mendapatkan barang dan jasa dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tadi kan udah mendapatkan pendapatan nih dari rumah tangga. Nah, pendapatan ini digunakan untuk bayar pekerja, bayar sewa, atau dijadikan sebagai profit. Nah, ketiga hal di atas itu akan mengukur output dari suatu negara yang nantinya disebut dengan PDB. Idealnya, nilai yang dihasilkan dari ketiga hal tersebut akan sama. Seperti yang tadi disebutkan di slide sebelumnya, kalau misalnya dalam suatu perekonomian jumlah pendapatan sama pengeluaran itu sama karena tadi ada si penjual sama si pembeli. Si pembeli melakukan pengeluaran untuk si penjual. Nah, si penjual itu akan dapat pendapatan dari pengeluaran si pembeli. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan itu sama ya guys. Jadi di konsep circular flow ini sama seperti bisa dikatakan sebagai sebuah siklus dimana itu kan selalu berputar ya. Kan selalu berputar ya. Misalnya si perusahaan ini memproduksi barang atau jasa diberikan ke rumah tangga ngelakuin pengeluaran lagi untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dari si perusahaan. Nah, perusahaan yang udah dapat pendapatan itu melakukan pengeluaran lagi tuh untuk bayar pekerja, bayar sewa, dan segala macamnya. Nah, kegiatan tersebut itu bakalan ngasilin output berupa PDB yang hasilnya tuh sama. Nah, tadi kan udah teoritis banget ya pembahasan kita dari bahas tentang definisi dari PDB itu sendiri, terus udah bahas tentang konsep circular flow. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungannya nih. Jadi, gimana cara kita hitung PDB dalam suatu negara. Nah, dalam menghitung PDB itu kita pakai 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan produksi, atau output atau lapangan usaha PDB itu merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, di Indonesia sendiri itu
pakai klasifikasi lapangan usaha atau sektor. Nah, yang kedua itu kita pakai metode pendekatan pengeluaran, di mana PDB ini adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dan yang ketiga itu kita pakai pendekatan pendapatan, di mana PDB ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam PDB pendekatan produksi, ini khusus untuk pendekatan produksi ya teman-teman, jadi nilai yang dihitung dalam nilai rupiah itu adalah semua barang dan jasa atau hasil akhir dari semua sektor. Jadi barang mentah dan intermediary itu nggak masuk ke dalam perhitungan. Kenapa nggak masuk perhitungan? Karena takutnya terjadi double counting. Nah, perhitungan nilai akhir ini juga bisa dilakukan melalui penjumlahan value added. Nah, kita pakai contoh misalnya di suatu perekonomian nih, secara sederhana misalnya cuma ada satu kegiatan perekonomian. Misalnya yang pertama, petani kapas itu memanen kapas, hasilnya $1 di kapas. Nah, terus kapas tersebut itu digunakan tuh sama si pabrik kain buat ngasilin benang sama kain. Nah, harganya tuh atau cost itu sebesar $3. Nah, selanjutnya bahan tersebut, si kain tadi sama benang itu digunakan buat ngasilin baju sebesar $15. Nah, baju tersebut yang udah jadi itu dijual lagi ke pasar dengan harga $35. Nah, PDB itu akan dihitung sebesar $35 karena nilai akhirnya $35. Nah, jadi tadi yang harga kapas, harga awal benang sama kain, sama harga baju itu nggak dihitung. Jadi pokoknya fokus ke nilai akhirnya yaitu $35 tadi. Nah, inilah yang disebut dengan konsep value added. Itu dari kapas langsung ke baju. Jadi yang dihitung tuh nilai bajunya tadi $35. Bahan-bahan mentahnya tadi nggak ikut dihitung. Karena apa? Karena kita takut terjadi double counting. Nah, ini khusus untuk menghitung PDB di pendekatan produksi. Nah, meski tadi niatannya buat hitung-hitungan ya, tapi tetap ada konsep sama teori yang perlu kita pahami dulu nih. Nah, sekarang kita lanjut ke rumusnya nih, rumus bener-bener hitung-hitungan ya. Nah, kita pertama-tama bakalan mengetahui gimana cara menghitung PDB pakai pendekatan pengeluaran. Jadi, rumusnya itu adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, di mana Y ini adalah Gross Domestic Product atau GDP atau PDB. Jadi Y ini merupakan simbol dari PDB. Terus kalau C itu Personal Consumption Expenditure atau konsumsi. Dan I itu Gross Private Domestic Investment. Jadi I for investment. Terus G itu Government Consumption and Gross Investment. Jadi G for Government Consumption and Gross Investment. Kalau NX itu merupakan pengurangan dari ekspor dikurang impor atau net export. Jadi ini NX. X adalah net export. Ini cara ngitung PDB dengan pendekatan pengeluaran. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini ada contoh soal di mana dalam suatu ekonomi negara, komponen pengeluarannya terdiri dari konsumsi sebesar 2.000 triliun, investasi sebesar 800 triliun, pengeluaran pemerintah sebesar 1.200 triliun, ekspor sebesar 500 triliun, dan impor sebesar 400 triliun. Di sini kita diminta untuk menghitung PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Jadi seperti yang sudah diketahui kalau misalnya rumusnya menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran itu kan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor kurang impor. Jadi ini kita masukin aja dari data yang ada di sini. Konsumsi sebesar 2.000 triliun ditambah dengan investasi sebesar 800 triliun ditambah dengan pengeluaran pemerintah sebesar 1.200 triliun. Lalu ditambah dengan net ekspornya. Jadi ekspor dikurang impor 500 dikurang 400 triliun. Hasilnya 4.100 triliun. Ini adalah PDB di negara tersebut. Ya, sebesar 4.100 triliun. Ini kita hitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran.
Nah, tadi kita udah mengetahui gimana cara ngitung PDB pakai pendekatan pengeluaran. Nah, sekarang kita lanjut ke menghitung PDB dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Di sini rumusnya itu Y sama dengan W ditambah I ditambah R ditambah P. Nah, apa sih komponen-komponen yang dihitung dalam rumus pendekatan pengeluaran ini? Jadi yaitu seperti sebelumnya, yaitu adalah GDP atau PDB-nya, pendapatannya. Terus W itu adalah wages atau upah atau gaji. I itu interest atau pendapatan bunga. R itu rent atau sewa, pendapat sewa, dan P itu profit. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah, di sini contoh soalnya ada data pendapatan suatu negara di mana upah dan gaji atau wages itu sebesar 2.500 triliun, laba atau profitnya itu sebesar 1.000 triliun, pendapatan sewa atau rent-nya itu, rent revenue-nya 500 triliun, dan pendapatan bunga atau interest income-nya itu 400 triliun. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung PDB pakai pendekatan pendapatan. Nah, seperti di slide sebelumnya udah disampaikan kalau misalnya rumus untuk pendekatan pendapatannya adalah Y sama dengan W ditambah I ditambah R ditambah P. Jadi kita tinggal masukin aja nih data-data dan angka dari soalnya nih. Tadi wages-nya itu upah atau gajinya itu 2.500, terus ditambah lagi dengan ditambah lagi dengan interest income I-nya 400 triliun, terus ditambah lagi dengan pendapatan sewa atau rent revenue-nya 500 triliun, terus ditambah lagi dengan laba atau profit sebesar 1.000 triliun. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya menghasilkan 4.400 triliun. Nah, ini adalah jumlah PDB dari negara tersebut. Oke, tadi kita udah belajar tentang menghitung PDB pakai pendekatan pengeluaran sama pakai pendekatan pendapatan. Nah, sekarang kita pakai metode pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan produksi. Jadi kita akan pelajari gimana cara menghitung PDB dengan pendekatan produksi, yaitu adalah ini rumusnya tinggal akumulasi. Ini dibandingkan dengan pendekatan yang sebelumnya, produksi ini menurut aku jauh lebih sederhana. Jadi kita tinggal mengakumulasikan aja nilai tambah dari sektor-sektor produksi di negara tersebut. Jadi kita tinggal ngitungin total nilai tambah dari semua barang dan jasa akhir produksi dalam satu negara. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Oke, jadi di sini ada suatu data di mana di suatu negara nilai tambah dari sektor-sektornya adalah sebagai berikut. Jadi di sektor pertanian ada 500 juta, di sektor manufaktur ada sebesar 1 miliar, dan di sektor jasa ada 750 juta. Nah, kita diminta untuk menghitung PDB negara tersebut dengan menggunakan metode pendekatan produksi. Nah, tinggal kita jumlahin aja nih nilai sektor pertanian, manufaktur, sama jasanya. Jadi 500 juta ditambah 1 miliar ditambah 750 juta, hasilnya 2,25 miliar. Ini adalah PDB dari negara tersebut. Nah, ini contohnya lumayan sederhana ya. Kalau di dunia asli, apalagi Indonesia tuh sektor perekonomian tuh sangat banyak. Jadi bukan cuma pertanian, manufaktur, dan jasa, tapi ada sektor perikanan dan lain-lain. Jadi ini sekedar contoh aja sih. Kalau misalnya kita mau pakai metode pendekatan produksi, kita tinggal jumlahin aja nilai tambah dari setiap sektor perekonomian, seperti itu. Oke, jadi segitu dulu penjelasan di video ini. Ini baru part pertama ya teman-teman, tentang gimana cara mengukur pendapatan negara. Nanti ada lanjutan part keduanya di videonya yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang dipelajari di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye guys, aku Destana Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.